بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembicara selanjutnya, yaitu pembicara yang pertama, yaitu Dr. Rahmat Subekti, yang akan mempresentasikan tentang manajemen COVID-19 untuk karyawan. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu, mungkin Bapak Ibu yang hadir belum semuanya kenal dengan beliau. Dr. Rahmat Subekti ini beliau 29 tahun pengalaman sebagai practice experience, ya, dokter practice experience, lulus dari Fakultas Kedokteran Undip tahun 1991, memperoleh gelar Master Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Universitas Indonesia dan Master Kedokteran Kerja Occupational Health Medicine dari New South Wales University, Australia. Memperoleh gelar Occupational Medicine Spesialis dari American College of Occupational and Environment Medicine, dan beliau ditetapkan fellowship oleh American College of Occupational and Environmental Medicine. Membership of International Commission of Occupational Health, dan beliau ditetapkan sebagai Licensed Occupational Health Medicine Specialist, yaitu spesialis kedokteran kerja oleh Ministry of Public Health, State of Qatar. Beliau juga Task Force Committee Member of Health and Advisor of Ministry of Public Health for Occupational Medicine Training, yaitu kedokteran kerja. Kemudian posisi beliau sekarang masih aktif bekerja sebagai Medical Officer di Qatar Petroleum. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Rahmat untuk menyampaikan materinya 15 menit ke depan. Kami persilahkan, dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Moderator, panelis, wakil dari KBRI, Bapak-bapak semua, Ibu-ibu. Untuk mempersingkat, saya langsung aja ke presentasi. Jadi ini untuk mengulang kembali apa yang pernah dipresentasikan sebelumnya, tapi saya sedikit coba olah untuk memahami apa yang berkembang di masyarakat. Jadi dalam session ini kita akan melihat bagaimana fakta dari COVID-19, kemudian untuk meningkatkan awareness tentang manajemen COVID, kuarantin, dan isolasi. Kemudian juga bagaimana untuk bepergian secara umum, saran kepada publik atau pekerja. Ini fakta tentang coronavirus dan COVID-19 dari WHO. Saya ingin menegaskan saja bahwa karena banyak berkembang di masyarakat umum, jadi mungkin kebingungan antara COVID ini suatu hal yang berbau nyata atau tidak, kemudian sebenarnya ini ada apa tidak. Jadi kita akan lihat bahwa ada dua pengertian di sini, coronavirus dengan COVID-19. Kalau coronavirus itu artinya adalah suatu keluarga besar dari virus yang bisa terjadi pada hewan maupun manusia, dari mulai penyakit batuk pilek biasa sampai dengan kasus gejala berat, termasuk saat terjadinya MERS, Middle East Respiratory Syndrome, kemudian SARS juga, sampai yang sekarang ini sedang kita alami, yaitu COVID-19. Jadi coronavirus itu penyebab dari keluarga besar virus. Nah, COVID-19 ini adalah sesuatu hal yang baru dari keluarga besar coronavirus itu sendiri, yang menyebabkan gejala yang saat ini kita alami, sehingga mengalami pandemik secara global ke banyak negara. Nah, ini adalah dua pengertian yang mungkin harus dipahami. Makanya dengan barunya virus ini, dengan strain yang berkembang baru, sehingga pembuatan vaksin juga sampai saat ini masih up and down.
kemudian berkembang beberapa gejala yang berbeda-beda antara di suatu daerah dengan daerah yang lain, karena memang perkembangan virusnya itu berubah-ubah. Nah, ini juga tantangan tersendiri dengan COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 merubah dunia. Ini faktanya. Jadi warna peta dunia, kondisi semua fokus, ini merubah benar-benar kondisi dunia. Baik itu bagaimana gaya hidup, kemudian juga bagaimana style daripada bisnis, kemudian bagaimana fungsi-fungsi di masyarakat, di dunia, itu mengalami perubahan yang nyata. Jadi ini fakta di mana dampak dari COVID-19 begitu besar. Nah, ini di Qatar. Di Qatar ini tidak berubah. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat bahwa perkembangan kasus-kasus baru, baik itu di penduduk lokal atau resident atau citizen, itu memang kontak di antara mereka karena memang kunjung mengunjungi, kemudian mengadakan gatherings atau bertemu di tempat kerja, di mana ada orang yang positif terinfeksi kemudian menyebarkan ke tempat yang lain. Ini adalah memang kondisi saat ini berkembang dengan pelepasan fase restriction, menyebabkan kembali lagi khususnya gatherings ini yang menyebabkan kasus-kasus baru tumbuh. Dan sebagian besar kasus positif adalah memang di Qatar ini sebagian besar itu hanya mild symptom, gejala ringan, bahkan asimptomatik, tidak bergejala. Saya coba ulang kembali untuk memahami beberapa definisi supaya lebih memahami bahwa ada istilah suspek, kontak, positif, reaktif, sama inkonklusif. Ini adalah hasil dari pemeriksaan kepada orang yang berkaitan dengan COVID. Jadi kalau suspek itu artinya orang itu punya gejala. Terlepas itu akan menjadi positif atau tidak. Jadi kita baru menduga, ini adalah bergejala. Dia punya gejala, apakah itu panas, apakah itu batuk, pilek, yang jelas dia bergejala. Kalau kontak, itu dia tidak punya gejala, tetapi dia punya riwayat yang seperti definisi di close contact. Jadi apakah dia pernah menghandle seseorang yang punya COVID positif, atau bersama-sama di tempat kerja atau di suatu tempat yang memang tinggal bersama, kemudian traveling yang begitu dekat. Positif itu adalah hasil dari laboratorium, terlepas ada gejala atau tidak. Reaktif itu adalah dia bekas positif, di mana masa recovery. Kemudian inkonklusif itu ragu-ragu. Jadi belum ada ini positif atau negatif. Jadi memang itu adalah inkonklusif. Isolasi dan kuarantin, ini ada dua perbedaan. Isolasi itu orang yang bergejala lalu mengisolasikan diri atau self isolation, atau diisolasi, dia punya gejala untuk tidak menyebarkan kepada yang lain, diduga. Kalau kuarantin itu tidak punya gejala. Jadi apakah dia habis berpergian ataukah dia itu tidak berpergian, tapi di karantina itu dia belum menimbulkan gejala. Tapi kita duga dikhawatirkan untuk terjadinya penyebaran ke tempat atau ke orang lain. Standar precaution itu adalah preventive measures, biasanya untuk penyakit-penyakit menular, dalam hal ini COVID, hand washing, penggunaan masker, kemudian social distancing. Ini adalah 3 standar yang memang menjadi primadona. Di samping mungkin ada infection control lain, seperti misalnya desinfektan dari tempat-tempat yang terkena diduga positif. Kontak tracing itu adalah mencari siapa yang kontak dengan yang positif. Kita telusuri. PCR test atau swab test ini adalah tes yang biasanya nasofaringeal, di swab atau oro ke mulut atau hidung, kemudian untuk mengetahui adanya
virus di dalam tubuh kita. Kalau rapid test itu yang ditusuk pakai jarum itu adalah mengetahui antibody. Jadi bisa secara umum ya, sensitivitasnya memang masih tidak spesifik kepada ini apakah karena COVID atau non COVID, tapi diduga adanya antibody. Ini adalah tabel case management. Jadi yang tadi saya jelaskan adalah bagaimana labnya, apakah dia perlu adanya tracing kontak, perlunya isolasi atau karantin, bagaimana return to work setelah diisolasi. Jadi saya tidak membacakan detail, tapi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa melihat di sini. Jadi contohnya misalnya untuk reaktif. Reaktif itu seperti tadi dia baru recovery, tidak perlu tracing kontak. Dia perlu diisolasi 7 hari saat ini dengan prosedur yang baru. Kemudian setelah 7 hari dan tidak ada gejala, dia bisa kembali lagi normal. Kemudian untuk yang suspek tergantung dari hasil laboratorium, apakah menjadi positif atau negatif. Khusus untuk close contact, hanya high risk yang memang require untuk pemeriksaan lab sebenarnya, untuk swab testing. Kemudian dia perlu di karantin selama 14 hari. Untuk low risk, penanganan di perusahaan tidak diperlukan karantina. Mereka bisa kembali bekerja tetapi dengan self-observation. Jadi dia harus mengawasi diri sendiri, kalau timbul gejala dia lapor. Standar precaution harus terus dilakukan. Itu untuk yang low risk close contact. Maaf dokter, 1 menit lagi. Ya, ini adalah yang slide terakhir penting untuk exceptional entry permit. Ada 2 dari high risk countries maupun low risk. Jadi yang nomor 1 dari high risk. Saya rasa semua tahu, jadi dia perlu PCR. Kalau tidak punya, saat tiba di airport, maka dia akan dilakukan PCR, kemudian di swab, kemudian memerlukan karantina di hotel 7 hari, kemudian di rumah 7 hari. Jadi tesnya 3 kali. Saat datang, setelah hari ke-6 di hotel, kemudian hari ke-13 di rumah. Kemudian yang low risk itu dia datang bawa PCR atau di swab, kemudian dia cukup di home quarantine 7 hari, kemudian hari ke-6 di swab. Nah, kalau tidak bergejala semua, hasilnya negatif, dia akan kembali lagi. Dan ini sebagai catatan penting untuk family member yang lain tidak require quarantine. Ini yang salah mengerti. Jadi yang dikarantina adalah orang yang traveling. Yang lain biasa saja, aktif. Makanya dia diwajibkan punya kamar tersendiri, kamar mandi tersendiri. Yang lain tetap aktivitas biasa. Ini adalah saran untuk traveling. Kita kalau sebelum traveling, kita perlu tahu bagaimana status negara yang akan dikunjungi, apakah high risk, low risk, kemudian potensial hazard di tempat yang kita kunjungi, bagaimana kondisi hygiene-nya, fasilitas kesehatannya bagaimana, kemudian kita harus tahu bagaimana kita protect diri kita, kemudian kita juga harus tahu kuarantin protokol di negara yang kita kunjungi, dan kita harus tahu juga kontak number. Kalau kita positif, kemana kita harus kontak. Nah, sebagai kesimpulan, jadi COVID-19 itu bukan mitos, itu adalah fakta, dan yang terbaik adalah melakukan preventif. Pencegahan adalah pendekatan yang terbaik. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan yang cukup singkat padat dari Dr. Ahmad terkait manajemen COVID-19 untuk karyawan. Saya rasa yang hadir di sini dari Bapak Ibu ini juga banyakkan karyawan ya. Jadi kemungkinan akan banyak pertanyaan karena materinya ini sangat menarik. Kita sebagai karyawan saat ini dihadapkan harus bagaimana kalau terjadi misalkan positif atau tadi ada istilah-istilah reaktif, inkonklusif, itu pertanyaan umum yang muncul ditanyakan oleh teman-teman, dan dari para istri karyawan juga panik atau mencari informasi terkait untuk traveling dan sebagainya, ada untuk keluarganya, untuk suaminya dan sebagainya. Oke, baik.